Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami FJ Show. FJ Show. Pak Jidan Pak Jidan Show. Oke. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita ngapain Cok dan siang-siang gini? Kita mau bahas apa? Bahas tentang peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat Indonesia. Pendidikan dan teknologi tepatnya. Oh iya, tepatnya. Oke. Pendidikan Kita ini dan bahas-bahas teknologi. peran-perannya dalam segi makro ya. Ini bagian tugas kita ya, Iya. untuk ngerjain UTS dari Bu Sofi. Bu Sofi. Mantap kali lah. Nah, kita kayak langsung aja Dan, atau kita perkenalan dulu? Boleh lah, perkenalan Dulu. Oke. Kata kenal kata pepatah itu tak kenal Tak kenal maka tak sayang. Enggak, taruh. Oh, taruh. Tak sayang bahaya nanti. Oke. Tak kenal maka taruh. Nah, kenalin dulu Dan. Oke. Nama saya Jidan Junaidi. Saya asal dari Medan dan saya alhamdulillah sekarang di Mana? Taskia Di semester Taskia 6 semester 6 sebagai kelas MPI A. A. Oke, gue juga, nama gue Muhammad Faikul Faris. Gue dari Bontang, Kalimantan Timur. NIM Dan, NIM belum Jo. Oh iya, NIM. NIM harus disen. Kalau NIM saya 20 10 10 11 58. Kalau NIM gue di atas 20 10 10 1005. Asik. Tambahan edit lagi nih. Tambahan ngedit lagi. Oke. Ini kayak durasi berapa Dan? 15 menit dong ya? Iya, 15. Kita langsung aja bahas tentang makro. Di sini tentang, kita mulai dari pendidikan dulu ya. Oke. Gue bahas topik satu ini Dan. Apa aja peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat? Nah, gimana tuh? Menurut lu kayak gimana? Apa aja sih peran-peran pendidikan ini dalam pertumbuhan ekonomi, juga dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia sekarang? Kalau menurut gue ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pun itu termasuk sih. Termasuk ya? Iya, Termasuk benar dalam banget sih. peran-peran ekonomi terhadap pendidikan di masyarakat Indonesia gitu. Kayak ini nggak sih, pendidikan itu landasan utama kalau kita mau majuin ekonomi di Indonesia, ya kan? Iya, betul. Syaratnya itu kita harus berpendidikan dulu nggak sih? Iya, betul. Soalnya coba kita lihat Jepang yang udah maju. Dulu waktu bom Nagasaki Hiroshima, lo tau kan? Tahu. Yang dicari itu guys bukan pengusaha, bukan apa enggak, yang dicari yang pertama apa? Apa tuh? Guru. Oh iya betul, Iya. ya betul. Yang dicari SDM-nya. guru, karena pendidikan itu benar-benar penting buat perkembangan ekonomi. Lanjut Dan. Nah, yang kedua mungkin meningkatkan efisien dan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan output produksi dan daya saing suatu negara. Asik, emang keren sih pendidikan, parah. Lanjut. Terus ada juga yang ketiga itu untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi yang pada gilirannya akan memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Nah, terkait lapangan kerja baru ini perlu juga sih untuk meningkatkan ini kualitas. Iya, betul. Kualitas Meningkatkan ya. kualitas. Karena kan guru-guru sekarang kan kurang Iya sih, melamar kerja, sekolah-sekolah banyak. Iya benar. Kita itu kurang di apa ya kalau dari segi pendidikan itu Di Indonesia ini ya. di Indonesia? Kalau di Indonesia ini sih kurang di Ini ya, tata kelola sistem ya. ya bisa Jadi, juga. Kayak coba deh lo lihat kalau pendidikan di negara-negara maju tuh kayak yang mereka difokusin buat ngejar apa yang mereka cita-citain, atau passionnya mereka itu dikejar di situ Iya, betul. gitu. Tapi ini yang penting apa Apa itu? atau enggak, pendidikan moral. Oh iya. Itu yang paling penting sebenarnya. Indonesia ini sebenarnya bagus, orang pintar-pintar kali orang Indonesia nih. Cuman satu aja, Tak bermoral. nggak ada moralnya. Astaga, gitu udah. Jadi kayak
Kalau nyari orang pintar di Indonesia tuh kayak Sabang sampai Merauke itu banyak banget. Betul, banyak banget. Cuman itu emang pendidikan moral tuh yang kurang. Betul. Gitu. Ini tugas pemerintah buat ngerapin pendidikan moral. Oke. Lanjut dan kita langsung ke topik kedua aja dan. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara dengan beberapa cara. Yang pertama, memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Maksudnya gimana? Memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi. Mungkin ini ya, media sosial mungkin ya. Iya, terkait media sosial. Karena kan kita ketahui sekarang kan media sosial tuh banyak kayak TikTok, Reels, Instagram. Justru orang-orang lebih kreatif karena itu. Iya betul. Lebih- Tapi lebih kurangnya itu di TikTok sekarang tau lah. Iya Jarang kali kita ngeliat-lihat kayak pendidikan gitu, kayak algoritma tentang sih. sahabat Rasul. Itu algoritma, cowok. Iya, iya algoritma. Kalau ya. TikTok emang algoritmanya tuh kayak tergantung apa yang kita suka suka apa namanya, suka cari. Iya, tapi kita harus bisa Harusnya sih. ini ya, benar-benar. Kita harus bisa milah. Berarti kembali ke pendidikan moral lagi. Iya, kembali ya kan? moral. Ini. Terus mengembangkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan besar. Ini dan kayak mungkin salah satu dari algoritma tadi, orang-orang tuh jadi tahu apa yang gampang viral. Iya, betul. Ketika ada viral sesuatu dia nge-up di media sosial. Entah misal gue nih nge-up konten tapi gue cuman pakai ini doang, hashtag atau apa namanya, Iya, atau hashtag. musik yang viral itu nanti bisa jadi video gue viral juga viral. gitu. FYP Itu penting, gitu. FYP lah bahasanya kalau ini. Nah, pendidikan meningkatkan produktivitas kan dan daya saing. Jadi kalau kita mau belajar dari konten-konten luar negeri itu banyak banget sih yang menginspirasi dan membuat orang lebih kreatif, ya kan? Betul, banyak. Justru kayak orang-orang yang muncul dengan keterampilan yang baik, mungkin mereka belajar nggak sih dari sosial media, Iya, ya kan? betul. Cari-cari di YouTube atau di mana ya kan? Parah sih emang. Apalagi sekarang mau belajar apapun itu gampang dari Gampang ya? sosial media. Paling gampang. Oh, iya. Mau dari YouTube, mau dari Instagram, mau dari yang lain-lain pun banyak pelajaran Banyak ya? sebenarnya. Emang sih. Apalagi dari Google sekarang. Google, kayak semuanya ada ya. Ada. Apalagi ada Chat. OpenAI, ChatGPT. Parah kali Semua itu. gampang asal pakai ChatGPT. ChatGPT semua gampang. Lanjut kita ke poin ketiga dan Oke. apa dampak dari kurangnya akses pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat? Dampaknya dan dampak dari kurangnya akses pendidikan di Dampaknya. masyarakat. Orang nih jadi ini nih, dampak buruknya kalau kita entah malas belajar atau dikurangin ininya porsinya. Apa ya? Mungkin bisa kurangnya akses terhadap informasi mungkin atau Iya, teknologi. Teknologi ya. Karena kan seperti kita ketahui kan, akses teknologi di Indonesia ini pasti kalah jauh dari Kalau jauh ya. luar negeri sana. Mereka itu rasain lebih cepat update daripada Update-nya? kita itu. Gue dulu pernah ini dan almarhum bokap gue dulu tuh kan sering banget studi banding ya. Studi banding karena memang beliau itu orang pendidikan. Jadi pernah studi banding ke Cina. Anak di Cina itu, anak SD itu udah ngerakit elektronik. Gilanya itu. Kayak mereka udah dididik dari kecil gimana caranya saya bisa menghasilkan sesuatu yang wah. Makanya lu rasa gila nggak sih Cina sekarang ngeluarin barang-barang yang mungkin ngerusak harga. Betul, HP. kayak HP, Apa betul, coba? Xiaomi. laptop, Nah. HP Xiaomi itu sekarang Dan terus mobil mobil Jepang. tapi Wuling ngancurin harga. Wuling ngancurin harga. Wuling ngeluarin mobil listrik dengan harga cuma 200 juta. Gitu kan. Itu menurut gua ngerusak harga. Hyundai yang ngeluarin harga paling murah 400-500, mobil listrik mereka ngeluarin 200. Dan kualitasnya kayak ini yang baru keluar Wuling Alphest. Itu setara mobil 400-500 juta. Kalau di pabrikan lain gila ya. Itu kerennya Cina.
mereka sistem pendidikannya kuat. Cina, Jepang, Korea pendidikannya bagus. Betul. Itu. Apalagi kalau kayak di Cina itu misalnya, atau di Korea, di Jepang gitu, kayak ada suatu anak-anak dan dia itu udah mencapai remaja, misalnya cita-cita dia nggak tercapai, malah mereka pengen bunuh diri lagi. Wah iya sih itu parah, karena ini ya terlalu ini ilmu tuh penting banget penting ya buat banget bagi mereka. Kayak mereka tuh kalau nggak gagal kuliah aja kayak ngerasa gagal kayak hidup ya. gagal hidup, betul. Nah, parah sih. Kalau coba lihat di tempat kita, udah deh kelas biasa aja cok. ulang lagi, ulang semester ulang lagi guys. Gitulah, jangan sampai lah kita gitu. Pendidikan emang penting sih. Ada juga ini kan, kalau kita mau bahagia dunia itu dengan ilmu. Betul. Kalau kita mau bahagia akhirat dengan ilmu juga. Dan kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat dengan ilmu juga. Itu yang gue pegang mulu tuh dari dulu tuh. Cuman emang susah, malas belajar itu penyakit. Betul. Penyakit kita itu. Paling berat. Aduh, mager itu. Gue tuh bingung cok, siapa yang ngebuat kata-kata mager itu nah. Yang ngebuat berkembang. Jadi kita tuh kayak alasan mager. Tai gitu kata gue tuh. Lanjut kita ke topik keempat. Ini, bagaimana pendidikan dapat membantu ngurangin kesenjangan sosial dan ekonomi? Menurut lu gimana? Kalau pendidikan buat ngurangin kesenjangan sosial sama ekonomi. Kalau menurut gue nih ini dapat ngurangin ini ya, kesenjangan sosial dan ekonomi. Memberikan kesempatan yang sama buat semua masyarakat untuk mengakses pendidikan. Jadi pendidikan tuh harus rata, nggak boleh timpang sebelah. Kayak sekarang tuh sebenarnya real life-nya, real kehidupannya emang masih banyak tempat-tempat yang pendidikannya masih tertinggal, gitu kan. Makanya sampai universitas tuh membuat KKN itu, ya kan. Masih ada, kalau mungkin pendidikan udah rata nggak akan ada namanya KKN buat anak-anak prodi pendidikan, ya. Betul, ya kan? betul. Cuman di Taski aja sih nggak ada KKN ya. Iya, Taski harus buat KKN. Kita diganti magang. Nah ya, kita diganti magang. Kita kan lebih ke bisnis. Bisnis ya, iya. Jadi harus action di lapangan ya, betul. Bukan di Oke. Mungkin juga bisa untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam berbagai sektor ekonomi. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya itu kayak pendidikan sekarang itu ya kayak tadi perlu dorongan. Dari pemerintah, kayak beasiswa, kayak orang kreatif gitu. Jadi perbanyak lagi beasiswa untuk di Indonesia ini. Sekarang banyak beasiswa daerah sekarang dan. Iya, beasiswa daerah. Nah, gua termasuk beasiswa dari Kaltim, Kalimantan Timur. Thank you Kaltim, the best emang. Jadi program gubernur salah satunya ini beasiswa Kaltim Tuntas. Mereka ngebuat sampai sekarang kalau nggak salah datanya 140.000 siswa udah kena. 140.000 di Kalimantan Timur. Yang mungkin kalau itu dari TK sampai kuliah atau gimana? SD apa ya? SD apa SMP sampai kuliah. Kan itu kan lumayan ya? Iya, gitu. Lumayan. Sedangkan populasi Kaltim tuh nggak nyampe 10 juta. Nggak nyampe. Gitu. Jadi menurut gua udah dapat 1% mau 2% gitu kan dari seluruh ini. Dari seluruhan itu udah luar biasa sih menurut gua. Itu contoh pendidikan ini ya, beasiswa daerah. Gimana nih? Daerah-daerah lain udah mulai juga ya lewat Taskia salah satunya. Iya, lewat Taskia. Keren. Dan kalau pemerintah daerah itu mengeluarkan dana-dana bansosnya untuk beasiswa anak-anak, itu kan jadi terrealisasikan uang masyarakat gitu. Nah, kita ke poin terakhir Deden. Ya, apa itu? Peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini peran teknologi sekarang kita bahas. Yang sekarang kita pakai ini kan teknologi. Iya. Ini yang lagi ngerekam kita dan juga teknologi. Ini semua yang ada di sini teknologi. Termasuk meja, semuanya teknologi. Peran teknologi ini, Den.
sebenarnya kalau kita bisa nggunain teknologi sebaik-baiknya, keren nggak sih? Maksudnya kayak semuanya ada sekarang. Betul. Kayak kita mau apa aja di HP ini, misalnya kita mau belajar sambil main game juga bisa di HP. Cuman apa yang kurangnya sekarang nih? Kurangnya satu, teknologi itu buat kesenjangan sosial. Oh iya, kesenjangan sosial yang tadi. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Wah, parah itu. Gue dulu rasa kayak emang tentram banget dulu sebelum ada HP yang secanggih ini tuh. Dulu masih tentram dan ya kayak main di luar, kegiatan. Main-main bola. Mungkin dulu kita masih kecil. Iya betul. Kayak main patak lele, main kelereng, main petak umpet, main tekong kalau tempat gua, kayak tendang bola itu. Kalau menurut gua dulu itu mungkin karena kita masih kecil. Betul. Tapi ini ngebantu banget buat orang-orang yang udah dewasa emang sih. Emang teknologi itu keren sih. Tapi lihatlah anak-anak sekarang. Itu. Taunya mainnya apa? Main Mobile Legends. Makanya main Free Fire, main PUBG. Fenomena lato-lato menurut gua positif dan karena agak ngejauhin mereka, nge-space. Stop dulu lato-lato. Terus apa lagi nih yang kemarin fenomena viral yang baru viral tuh? Kalau untuk jangkauan anak-anak sih lato-lato sih. Lato-lato ya. Ada lagi kemarin yang viral, gua lupa apa sih. Pokoknya itu ngejauhin ini apa sih namanya yang ini loh. Apa step egg gitu loh, step egg yang kayak Vespa itu di ini lo tau nggak? Nggak tahu. Yang Kurang step update egg di racing itu. Ya inilah lebih ke inovasi sih. Sebenarnya inovasi orang tua. Ya jangan dipegangin HP terus Pak Bu ya anaknya. Nah sekarang langsung ke intisari aja lah. Udah mau habis nih kayak waktu kita nih. Iya udah mau azan ini. Gimana nih intisarinya nih? Intisarinya kalau menurut gue apa ya, dalam hal makro pendidikan dengan segala perannya, teknologi dengan segala keterlibatannya, kalau digunain dengan baik bisa buat negara ini maju. Betul, itu betul sekali. Dengan didukung sistem pemerintahan yang baik ya. Atau misalnya gue kalau jadi menteri, kalau gue jadi presiden, gue buat peraturan anak sebelum SMP nggak boleh main HP. Mungkin mereka boleh tapi dalam bareng sama orang tua, bukan megang sendiri. Tapi itu termasuk sulit juga sih. Emang sulit. Tapi ya ada juga loh, dan beberapa orang tua yang emang mereka nggak megangin gadget ke anaknya, anak update aja menurut. Karena orang tuanya pintar buat ngebagi. Iya betul. Gitu. Kayak ngebagi waktu. Misalnya di hari weekend bolehlah kasih pegang HP berapa jam. Tergantung gitu. orang tuanya. Tergantung orang tuanya juga. Tergantung didikan orang tua juga paling penting buat anak-anak bangsa. Jangan sampai kayak dulu almarhum bokap gue tuh ngasih adek gue gadget dari TK. Astagfirullah. Saya aja nih dapat HP tamat pesantren. Ini tamat pesantren. Adek gue TK udah pegang gadget, udah pegang tab, sekarang minus 9. Gue dulu sebelum pegang HP gue nggak minus, sekarang pegang HP gue jadi minus, nggak tahu mungkin karena terlalu sering ya main minus HP. Berapa? Gue sering minus 4. Wah. Dalam jangka 5 tahun. Adek gue kelas 1 itu udah minus, kelas 1 SD. TK malah, sekarang udah minus 9. Tapi itu aku sih merusak mata. Enggak sih. Emang. Buat teman-teman dijaga, buat ayah ibu dijaga anak-anaknya buat lebih ini lagi ya, aware lagi ya sama ini. Teknologi itu penting baik, tapi digunakan harus dengan yang baik juga dalam koridor yang aman. Iya betul. Oke, mungkin sekian itu aja podcast dari kita, podcast ala Pak Ikjidan. Oke. Kita tutup dulu dan ya. Ya mungkin ya ada sepatah-sepatah gitu. Apa cok? Nggak ada aku sepatah-sepatah. Mungkin ya kalau misalnya kita ada kurangnya dalam terkait materi ini, kan kan setiap manusia itu pasti punya kekurangan, punya kelebihan juga, dan kekurangan itu pasti datang dari diri kita sendiri, dan kelebihan kita itu datang dari Allah SWT. Thank you for watching, jangan lupa subscribe dan like, dan komen, terus lu sebar dah ke keluarga lu. Kita santai-santai aja. Oke, siap. Sip, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lama